Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bersama-sama kembali bertemu di dalam video online pada saat ini. Kita melakukan ibadah bersama-sama sekalipun masih belum tatap muka, tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Dia pasti memberikan perlindungannya buat kita. Tuhan pasti memberikan kesehatan buat kita, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk melakukan ibadah secara online. Itulah sebabnya pada masa pandemi COVID-19 ini kita percaya kita tidak menyalahkan situasi dan keadaan, tetapi Tuhan Yesus tetap Dia Tuhan yang luar biasa. Dia tidak terbatas dalam segala perkara. Itulah sebabnya mari kita berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan dan melalui Roh Kudus-Nya Tuhan memberikan pertolongan buat kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak kami di dalam sorga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami, Bapak yang peduli akan hidup kami, Bapak yang melindungi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kalau sampai pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama sekalipun secara online. Kami percaya bahwa Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mujizat, Tuhan yang bisa melakukan segala perkara. Kami percaya Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar mendengarkan firman-Mu, ajarkan kami boleh mengerti setiap perkataan daripada firman Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus bekerja, berkarya, memberikan pencerahan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukan pada setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk melakukan ibadah secara online. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu orang-orang Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Ya, itulah sebabnya dia ketika dijajah dia merasa tidak nyaman, Bapak Ibu. Itulah sebabnya dia mengambil satu keputusan ketika bertemu dengan Tuhan. Ya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mengapa para murid-murid minta supaya Tuhan memulihkan kerajaan Israel pada waktu itu? Sebab kerajaan Israel dipegang pemerintahannya oleh pemerintahan Romawi. Ya, dijajah oleh pemerintahan Romawi. Kemudian perekonomian pun ya dikuasai oleh bangsa Romawi. Demikian juga perpajakan. Itulah sebabnya kenapa orang-orang Israel berteriak kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus itu berada di mana saja Dia memberikan pertolongan. Berbeda dengan orang-orang Romawi, Bapak Ibu. Ya, orang-orang Romawi ketika dia memerintah dengan tangan besi, ya, ketika mengambil pajak dia dengan paksa, ya, dan ketika dia melakukan keagamaan yang dikuasai oleh orang Romawi pun berbeda dengan Israel. Israel yang dipimpin oleh Musa, ya, yang diperkenalkan kepada Tuhan, ya, kepada Allah yang luar biasa. Sementara orang-orang Romawi, Bapak Ibu, dia tidak bertuhan. Ya, dia tuannya itu adalah kaisar. Itulah sebabnya dia merasa dirinya itu dijajah. Baik keagamaannya dijajah, baik perekonomian dan perpajakannya dijajah, maupun pemerintahannya dijajah, Bapak Ibu. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, Tuhan, maukah Engkau memulihkan bangsa Israel yang sekarang ini kami merasa
terjajah. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, kita tahu Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, ada orang yang sakit, Tuhan datang memberikan kesembuhan. Ada orang-orang yang membutuhkan makanan, Tuhan Yesus tahu dan mereka berkata, duduklah. Tuhan berkata, duduklah. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, berikan mereka makan. Sangat bertolak belakang dengan kepemimpinan bangsa Romawi. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, apa kata Tuhan ketika mendengar teriakan orang Israel? Apakah Tuhan segera memberikan pertolongannya? Coba kita akan baca. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-7. Jawab Tuhan kepada bangsa Israel itu, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita satu-satu pun tidak punya waktu. Ya, yang punya waktu itu adalah Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan jawaban. Jawaban Tuhan itu luar biasa. Dikatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya untuk pemulihan bangsa ini engkau tidak perlu khawatir. Ya, mengapa mereka dijajah, saudaraku? Mengapa mereka mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka? Karena tegar tengkuk mereka. Biar mereka diserahkan kepada bangsa kafir, supaya mereka bisa merasakan bagaimana kalau dijajah, dianiaya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berdoa kepada Tuhan. Ya, sekarang kita seringkali berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lalukanlah masalahku, lalukanlah persoalanku, lalukanlah penyakit COVID-19 ini. Seringkali kita berdoa sedemikian, Bapak Ibu. Ya, bukan berarti Tuhan tidak mendengar, bukan berarti Tuhan tidak bisa menjawab ya atau tidak. Tetapi Tuhan punya waktu. Apakah kita salah berdoa sedemikian? Tidak. Ya, tidak ada yang salah. Kita berdoa supaya cepat dilalukan masalah kita. Kita berdoa supaya cepat dilalukan persoalan-persoalan kita. Kita berdoa supaya cepat dilalukan sakit penyakit Corona yang sudah 1 tahun ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah bersalah ketika kita minta Tuhan untuk melalukan masalah persoalan dan sakit penyakit dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, engkau tidak perlu mengetahuinya. Artinya semua ada waktunya. Semua ada masanya. Sekarang waktu kita yang dialami oleh bukan bangsa Indonesia saja, seluruh dunia mengalami hal yang sama. Supaya dunia merasakan, supaya kita merasakan, ya, bagaimanakah jika terjadi masa-masa yang sulit, bagaimana bila terjadi sakit penyakit yang begitu mengerikan seperti COVID-19 ini, Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu Tuhan yang tahu persis. Tetapi Tuhan punya waktu yang tepat. Ya, Tuhan punya cara yang tepat untuk menyelesaikan. Ya, bukan menurut diri kita, tetapi menurut kuasa Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengalaminya, kita rasa-rasanya aduh sudah tidak kuat lagi. Ya, yang bekerja pun juga sudah mulai di PHK, dirumahkan dan lain sebagainya. Orang-orang yang kaya-kaya, Bapak Ibu, sudah tidak lagi sebebas pada waktu yang lampau. Ya, tahun-tahun yang lalu dengan bebasnya yang meraup keuntungan. Demikian juga orang yang bekerja tanpa ada persoalan, tanpa ada masalah, tiba-tiba harus di PHK dan lain sebagainya. Orang yang tidak mengalami sakit penyakit, sekarang banyak penyakit-penyakit. Ya, semua orang mengalami, Bapak Ibu. Bukan cuma bangsa kita Indonesia, seluruh dunia mengalami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan punya cara yang tepat untuk supaya kita
belajar mengikuti maunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika bangsa Israel meminta kepada Tuhan, cepat lalukan Tuhan. Apakah engkau tidak mau menjadi raja buat kami? Apakah engkau tidak mau memulihkan bangsa yang semacam ini? Bukan Tuhan tidak mau. Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara yang tepat. Tapi justru dengan masalah persoalan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Coba kita baca ayatnya yang ke-8. Yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi, nah ini justru ada masalah, justru ada persoalan. Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Justru ketika kita mengalami masalah, justru ketika mengalami persoalan, justru ketika kita mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu, jangan sampai kita putus asa. Ya, ketika kita mengalami masalah-masalah seperti yang saya ucapkan tadi, biarlah Tuhan yang punya cara untuk menyelesaikannya. Kita berdoa, oke, kita berdoa. Tuhan itu Tuhan yang tahu persis, Dia mengatur segala-galanya. Dan aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan tidak pernah salah, Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika bangsa Israel sedang meminta kepada Tuhan untuk memulihkan bangsa itu, untuk memulihkan negerinya, Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Apa hubungannya, Bapak Ibu? Ya, justru Tuhan tahu. Tuhan segera bertindak. Biar Tuhan memakai setiap anak-anak Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus yang diberikan Bapa kepada kita. Roh itu menghibur kita. Roh itu memberi kekuatan kepada kita. Roh itu akan memimpin setiap perjalanan hidup kita. Karena kita sadar bahwa tanpa Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah bisa fokus pikiran kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan supaya kita memiliki fokus. Ya, persoalan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Masalah boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita tidak boleh kehilangan fokus. Ya, yaitu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus dicurahkan sekali pada waktu yang lampau. Pada waktu ketika bangsa Israel, khususnya para murid-muridnya, berada di loteng. Lalu tercurahlah Roh Kudus. Sejak saat itu berlaku sampai sekarang. Berlaku sampai nanti. Ya, Yesus datang yang kedua kali. Roh Kudus terus dicurahkan. Roh Kudus itu dibiarkan tinggal dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus itu penting dalam setiap kehidupan kita. Ya, penting sekali, bukan cuma tubuh sehat, tapi roh itu yang dicurahkan atas kehidupan kita. Jauh lebih penting, Bapak Ibu. Ya, karena Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, biar Roh Kudus itu menyatu dalam diri kita. Kalau Roh Kudus menyatu, ya, tubuh jasmani kita satu kali akan dimakan ngengat. Satu kali akan dimakan cacing. Satu kali akan hancur. Satu kali akan kembali kepada tanah. Tetapi orang-orang yang menerima Roh Kudus di dalam dirinya, Roh itu akan membangkitkan orang-orang yang percaya. Itulah sebabnya tadi dikatakan, kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi martirku. Menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, bukan menjadi saksi kita berada di mana-mana, oh aku mau bersaksi, bukan itu Bapak Ibu. Tetapi menjadi martirnya Tuhan.
menjadi percontohan bagi orang-orang dunia. Ya, sekalipun kita mengalami masalah yang susah, yang sulit sekalipun, tetapi Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, Roh Kudus yang menyatu dalam diri kita, Roh itu akan memberikan kekuatan buat kita. Roh itu akan memberikan penghiburan buat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, semua para murid-murid Tuhan, ya, 12 murid Tuhan atau 11 murid Tuhan dan 12 dengan satu orang tambahan pengganti daripada Yudas Iskariot, termasuk Simon Petrus, ya, dia pun mengalami masa-masa yang sulit pada waktu itu. Demikian juga untuk Andreas, ya, dia mengalami masa-masa yang sukar dalam kehidupannya. Demikian juga Rasul Yakobus ketika dirajam batu di Yerusalem. Ya. Demikian juga Rasul Yohanes ketika dimasukkan di minyak yang panas dan dia tidak mati, lalu dibuang ke Pulau Patmos, yaitu sang penulis kitab Wahyu. Demikian juga Rasul Filipus. Filipus juga mengalami masalah. Dia disalibkan. Bartolomeus, ya, Bartolomeus pun mengalami masa-masa yang sulit, diperlakukan dengan kejam, dipukuli, disalibkan di Armenia. Demikian juga Thomas. Siapa yang nggak tahu Thomas, Bapak Ibu? Ya. Thomas ketika dia ada di Persia, dia memberitakan Injil, dan di sana dia disiksa oleh orang kafir yang marah. Bahkan tubuhnya ditusuk tombak, dilemparkan ke dalam nyala api atau di oven. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Matius juga mengalami hal yang sama. Ya. Dan Yudas, yang bukan Yudas Iskariot, yaitu Yudas saudara Yakobus, disalibkan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, bahkan yang ke-11, Rasul Simon orang Zelot, ya, bukan Petrus tapi Simon orang Zelot juga ikut disalibkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, engkau akan menjadi saksiku. Mereka semua menjadi saksi Tuhan. Ada yang mati di Yerusalem, ada yang mati di Yudea, ada yang mati di seluruh Samaria, ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ketika kita menghadapi penyakit yang sekarang ditakuti oleh orang, tetapi kita perlu takut kepada Tuhan. Ya, kita lawan virus corona dengan apa? Dengan menjaga hidup kita supaya tetap bersih. Ya, puji Tuhan kalau kita punya pemerintahan yang luar biasa. Pemerintahan kita menjaga, pemerintahan kita peduli. Kita anak-anak Tuhan pun juga harus peduli. Kalau kita bepergian, kita memakai masker, cuci tangan, menjauhi kerumunan untuk yang sekarang ini. Ya, sekalipun sudah divaksin, di beberapa orang vaksin sudah mulai berjalan. Vaksin itu pun tidak menjamin. Ya, tetapi vaksin membentuk imunitas tubuh. Bukan berarti kalau sudah divaksin lalu seenaknya. Enggak, Bapak Ibu. Ya, kita lawan corona dengan apa? Menjaga hidup bersih. Ya, sampai tuntas. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ada hamba-hamba Tuhan mengatakan mungkin sampai 5 tahun ke depan. Kita tidak tahu. Yang tahu Tuhan itu punya waktu yang tepat. Tetapi kita biar menjadi orang-orang Kristen yang mengerti, orang-orang Kristen yang tahu keadaan. Ya, mari kita coba membaca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka
dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dikatakan Yesus ini, ya, Yesus ini, malaikat itu berkata, Yesus ini yang naik ke surga dan meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya pengharapan yang luar biasa. Pengharapan ini hebat. Pengharapan akan kehidupan yang kekal. Pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, pengharapan akan kerajaan surga. Di dunia tidak kekal. Di dunia mengalami masalah. Di dunia ada banyak penyakit. Di dunia kita mengalami hal-hal yang susah. Tetapi nanti kita bersama-sama dibawa oleh Tuhan ke surga. Di surga kita dengan penuh sukacita. Itulah sebabnya sebelum Yesus meninggalkan para murid-muridnya, Yesus berpesan, kamu akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang datang kepadamu itu akan masuk dalam hatimu dan menyatu di dalam tubuhmu. Ikuti dia. Berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah salah melangkah. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Ajarkan kepada kita ya Tuhan, supaya kita mengikuti maunya Roh Kudus. Ya, supaya kita tidak mengikuti mau kami sendiri. Ya, mau seperti itu Bapak Ibu. Ayo, kalau kita mau, mari kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami telah mendengar firman. Ajarkan kami boleh menyadari, ajarkan kami boleh mengetahui ya Tuhan, bahwa hidup kami sementara di muka bumi. Sementara kami hidup di muka bumi, kami mohon pimpinan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami menghadapi persoalan masalah kami tidak panik, tetapi kami memandang kepada Tuhan. Tuhan yang punya cara, karena Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan tahu apa yang menjadi kehidupan kami, apa yang terjadi pada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa khususnya buat jemaat di Wiguna. Biarlah Tuhan kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Ketika mereka sedang bekerja, ketika mereka ada di rumah masing-masing, ajarkan mereka untuk tetap taat dan setia mengikuti maunya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohon Engkau Allah yang menyertai kami. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kiranya berkat kasih karunia dari Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai-Mu mulai sekarang, besok, bahkan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkat di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus